Apa kata tiga pendeta ini? Wahai Umar, kami bertiga ingin menantangmu berdebat. Kalau kau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab pertanyaan kami, jangan pernah kau gaung-gaungkan bahwa Islam ini agama yang benar dan Muhammad itu seorang nabi. Kemudian Umar tertunduk kepalanya. Setelah itu Umar katakan, bukanlah hal yang memalukan bagi Umar bila dia tidak bisa menjawab suatu pertanyaan yang memang dia tidak bisa jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Sewaktu Khalifah Umar bin Khattab memimpin, Pak, ada 3 orang pendeta Yahudi mendatangi Khalifah Umar. 3 pendeta ini, Pak, tujuannya ingin mengajak dan mengetes Umar bin Khattab. Jadi kalau soal uji menguji ini, Bu, udah lama. Ingin mendebat ini sudah lama. Jadi berdebat ini sebetulnya udah lama juga, Pak. Cuman orang Islam diajarkan kalau berdebat, debatlah dengan santun. Kalau saling tidak cocok, selisih faham, usahakan tetap mengeluarkan kata-kata yang baik. Kadang ada pengurus masjid ini, Pak, ya, rapat bertengkar melemparkan gelas sama mic, ada, Pak. Jadi tidak diterima pendapatnya, kamu melemparkan mic itu pernah saya nampak tuh, Pak, melemparkan gelas. Jadi kita orang Islam, Pak, kepala boleh panas, hati harus tetap dingin. Namanya kita berbeda pendapat tuh, Pak, pasti. Siapapun di antara kita, Bu, udah berani keluar dari rumah harus berani menerima perbedaan, Pak. Jadi tidak bisa kita pendapat kita aja yang mau diterima orang, itu tidak bisa. Nah, cuman nih berbeda, Pak. Kalau pada masa lalu itu orang non muslim yang ingin berdebat. Seperti kalau sekarang Profesor Dr. Zakir Naik, dia yang didebat, Pak. Nah, bukan Islam sama Islam. Kalau Islam sama Islam itu, Bu, mencari keselarasan. Berbeda itu biasa. Asal jangan masalah usulnya, akidahnya, itu yang tidak boleh. Kalau cabang itu, Pak, banyak kita pasti mengalami perbedaan. Ada yang mau zikir bersama, ada yang mau sendiri-sendiri. Tapi ada yang mencolok. Saya masih ingat dulu tuh, Bu, ya. Waktu kalau di Bukit Tinggi, Pak, tuh terasa tuh, Pak, paham muda, paham tua tuh. Bahkan yang zikir bersama tidak akan pernah sholat di tempat masjid yang tidak zikir bersama. Itu sampai ngeri itu, Pak. Berkelahi tidak, Bu, cuman masing-masing punya masjid. Kalau biasanya, Bu, kalau yang udah satu aja jamaahnya, orang Kristen biasa itu, Pak, gereja HKBP ini jamaahnya, tidak boleh masuk yang lain. Gereja Immanuel beda lagi, gereja ini beda lagi. Itu bukan agama kita, Pak. Ini sampai, Bu, saling tidak mau masuk masjid. Misalnya nih, Pak, azan di masjid sini, dia padahal dekat dari sini, Pak, tahan dia pulang, Pak, cari masjid yang tempat dia. Ini bahaya aja. Nah, jadi
tiga orang pendeta ini Pak datang ingin mengajak Umar bin Khattab berdebat. Apa kata tiga pendeta ini? Wahai Umar, kami bertiga ingin menantangmu berdebat. Kalau kau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam. Tapi kalau kau tidak bisa menjawab pertanyaan kami, jangan pernah kau gaung-gaungkan bahwa Islam ini agama yang benar dan Muhammad itu seorang nabi. Jadi itu Pak, kalau berhasil jawab kami masuk Islam. Kalau tidak bisa kau jawab, berarti kau jangan lagi menggaung-gaungkan Islam dan jangan kau katakan Muhammad itu seorang nabi. Maka kata Umar bin Khattab, silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan. Jadi biarkan orang yang bertanya. Kalau mau bertanya silahkan bertanya. Pertanyaan yang pertama apa Bu? Apa yang membuat pintu langit terkunci? Kan aneh pertanyaannya itu Pak. Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang ingin membuat kita tampak bodoh sebetulnya Pak. Sama dengan pertanyaan orang, kita sholat tuh apa harus ngadap kiblat atau enggak? Kan Allah ini di mana-mana. Itu pertanyaan bodoh namanya itu Pak. Udah jelas dalam surah Al-Baqarah 144, kemanapun kalian menghadap, arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Selesai. Nah, udah ditetapkan. Kadang ada pertanyaan seperti itu Bu, itu pertanyaan yang bodoh. Bagaimana mau jawabnya itu Pak? Tapi ini pertanyaan pendeta ini, pandita sebetulnya Bu ya, pandita atau rahib lah. Cuman kita lebih mudah sering mengatakan pendeta. Apa yang membuat pintu langit terkunci Umar? Dan apa pula yang bisa membuat pintu langit itu terbuka? Jadi apa yang membuat pintu langit terkunci? Apa yang bisa membuat pintu langit terbuka? Itu pertanyaan dia yang pertama. Kemudian yang kedua Umar, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Nah, bayangkan Pak, dia hidup di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Ketiga, coba engkau ceritakan kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kan aneh-aneh itu Pak. Kubur bisa jalan. Kemudian coba engkau jelaskan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. Kan aneh itu Pak. Kemudian coba engkau jelaskan tentang pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Nah, yang terakhir itu yang ditanyanya adalah pemuda Al-Kahfi, Pak. Kemudian Umar tertunduk kepalanya. Setelah itu Umar katakan, bukanlah hal yang memalukan bagi Umar bila dia tidak bisa menjawab suatu pertanyaan yang memang dia tidak bisa jawab. Jadi ingat tuh Pak, kalau memang tidak bisa jawab jangan malu, bilang tidak bisa jawab. Ini kadang kita ini Bu ya, pantang nampak bodoh Pak, dijawabnya seluruh pertanyaan padahal dia memang tidak tahu. Jadi Khalifah Umar bin Khattab terus terang aja dia bilang, saya tidak malu mengatakan bahwa saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Ketawalah 3 orang pendeta ini Pak. Jadi kau tidak bisa jawab padahal kau pemimpin orang mukmin. Jadi ingat perjanjian tadi, jangan pernah lagi kau gaung-gaungkan Islam ini agama yang benar, dan jangan lagi kau katakan Muhammad itu seorang Rasul. Maka kata Umar, kami sahabat Rasulullah ini bidangnya udah masing-masing. Kalau aku ini kalian bawa betinju, bertiga kalian ini kurang baru. Karena memang Pak,
Sahabat Rasulullah itu Pak, itu kelebihan Rasulullah Pak, meletakkan sahabatnya itu pada tempatnya. Jadi kalau kita Pak meletakkan orang pada tempatnya, insya Allah berhasil sesuatu tuh. Apa aja Pak kalau berhasil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi masing-masing sahabat Rasulullah itu sudah ada bidang-bidangnya Bu. Abu Bakar Siddiq orangnya lembut, Umar bin Khattab orangnya keras. Kemudian Ali bin Abi Thalib orang yang banyak pengetahuannya. Jadi udah ada bidang-bidangnya. Kalau orang banyak Bu ya, pengurus masjid cari aja lah orang kaya, nanti apa-apa kita mudah. Salah besar tuh Pak. Dia tidak tahu menahu soal masjid Bu. Akhirnya berkuasa dia di masjid. Banyak kejadian di Pekanbaru ini Pak. Orang kaya dijadikan ketua, dia semua mendanai Bu. Sudah tuh macam dia punya masjid tuh lagi Pak. Macam pribadi dia yang punya, dia atur semua ya. Sama ustaz-ustaz di setelnya semua itu. Karena itu bukan bidang dia. Itu bukan bidang dia. Itu banyak kesalahan di Pekanbaru Pak. Salah satunya itu. Makanya masjid itu kadang-kadang Bu sepi jadinya. Karena dia aja yang didengar. Karena gini pula Pak, orang kaya sama orang miskin ini memang berbeda kalau di masyarakat tuh Bu. Kalau orang kaya yang ngomong di masjid Pak, diam aja lah, pasti ada solusinya sama dia. Misal masjid kita ini panas, kita kasih aja lah AC. Oh tuh masyarakat, oh iya lah Pak Ji, tidak apa-apa Pak Ji. Tapi kalau orang miskin yang ngomong Pak, kasih lah AC masjid kita ini. Allah banyak cerita kau pakai kipas angin ya, kau masuk angin AC pula kau minta. Itu perlakuan yang berbeda Pak. Kalau orang kaya kentut sedang makan rame-rame Pak, tidak kan ada yang marah tuh Pak. Maaf Pak, saya kentut Pak. Tidak apa-apa Pak Ji, bagus kentut tuh Pak Ji. Orang aja habis operasi nunggu kentut tuh baru boleh makan. Tapi coba orang miskin yang kentut Pak, tidak ada otak kalau orang makan kentut sini. Memang berbeda Bu. Cuman kadang dapat orang kaya yang salah. Dan saya termasuk orang yang trauma Pak. Kalau ada orang kaya yang berbuat baik kepada orang-orang tahu agama, khawatir saya Pak. Misalnya dia mengatakan ini untuk umat. Ayolah Ustadz kita Bang. Tidak ada Pak, rata-rata. Dia ingin menguasai. Dijengkalnya ustadznya sama duitnya Pak. Jadi makanya salah satu, jangan pernah kita ini tunduk kepada orang yang beruang. Menghormati dermawan harus Pak, menghargai dermawan harus, tapi jangan tunduk pula sama dia. Sampai ada satu masjid di Pekanbaru Pak, dibalekkannya sumbangan Bapak itu semua Pak. Gini aja lah Pak, muak kami nengok Bapak. Apa-apa Bapak sumbang nih buka lah, berapa lembar atap kemarin buka, mimbar bawa lah pulang. Sampai begitu loh Pak. Suatu saat Bapak Ibu akan dengar mungkin masjidnya apa. Jadi kenapa? Karena orang duduk tidak pada tempatnya. Bukan dia yang harus duduk di sana. Contohnya nih Bu, orang maju jadi anggota dewan, satu bodoh, duit banyak, satu pinter, duit tidak ada. Jujur Pak, siapa yang menang Pak? Jadi kan udah jelas tuh Pak ya. Familinya udah jelas bodoh Bu. Dikasih tahu masyarakat, ibu-ibu majelis taklim ngumpul lah, famili saya maju pula tahun ini ya. Nah dapatlah sejadah satu seorang, kain baju gamis upah jahit. Bapaknya aja lah kita pilih. Mana ada orang Pak pinter betul, duit nggak ada, susah menangnya. Nah jadi itu bahayanya. Bukan saya mengatakan anggota dewan itu banyak yang bodoh Pak ya, tidak. Tapi masyarakat kita begitulah penilaiannya. Asal berduit orang, itulah yang dia dekati. Nah jadi kalau sahabat Rasulullah itu Pak tidak seperti itu. Rasulullah meletakkannya masing-masing pada porsinya. Bahkan Bu, pernah untuk memimpin perang anak umur 16 tahun. Umar bin Khattab jadi prajuritnya. Bayangkan tuh Pak, anak umur 16 jadi pimpinannya. Jadi Rasulullah tuh Bu, anak umur 16 punya kemampuan maju ke depan. Orang tua tidak begitu ahli, mundur kalian ke belakang. Itu bisa membuat maju. Misal remaja sini ada mampu dia ngurus masjid, tunjuk dia. Ini anak-anak muda suruh gulung karpet kepanjangnya Pak. Padahal kadang mereka punya kemampuan. Contohnya dulu masjid Mutmainah Polda Riau itu kan anak-anak muda dulu Pak jadi pengurusnya. Orang tua ngawasi aja. Ngeri berhasilnya masjid itu Bu. Sekarang ya udah ganti lagi karena anak-anak mudanya udah pindah.
Jadi anak-anak muda punya kemampuan, diletakkan dia pada tempatnya, dia akan tanggung jawab. Kadang di masjid tuh Bu, pengurus yang ditunjuk banyak, 2 aja yang nampak terus Pak. Ketua, bendahara, itu aja lagi. Jumat bendahara mengumumkan, ketua sekali ngasih kata sambutan, itulah. Yang lain dari mana Bu? Seksi ini, seksi itu. Karena dia diletakkan tidak pada tempatnya. Jadi Pak, apa kata Umar bin Khattab? Kalau aku nih, kalau untuk berkelahi 3 orang kelahi ini kurang nih. Karena pernah dulu Bu. Kenapa dakwah Islam itu terang-terangan jadinya? Semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau aku hidup dalam Islam ini, apakah aku hidup dalam keadaan benar? Iya Umar. Kalau aku mati, apakah aku mati dalam keadaan benar? Iya Umar. Kalau gitu keluar semuanya. Biar aku yang mimpin di depan, Hamzah di belakang. Begitu Umar masuk Islam Pak, langsung mengarah ke Ka'bah. Itu orang-orang kafir Quraisy itu Bu, tunduk kepala semuanya Pak. Nggak ada yang berani nengok. Setelah selesai, apa kata Umar kepada orang-orang kafir itu? Hei orang-orang Quraisy, siapa kalian yang ingin ibunya menangis? Siapa yang ingin istrinya menjadi janda? Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim? Maju, lawan aku. Satu pun tidak ada yang berani maju. Jadi memang udah tahu orang Bu, kalau melawan dia percuma Pak. Dia Khalifah Umar bin Khattab nih Bu, kalau untuk berkelahi dulu di pasar Ukas itu dia centengnya 5 lawan 1 Pak. Itu walaupun dia kena juga Bu ya, yang namanya dia mau kalah itu enggak ada Pak. Pokoknya maju terus. Walaupun sudah kena juga dia Bu. Jadi orang udah tahu payah lawan dia. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau untuk menjawab pertanyaan kalian bertiga nih, kami punya juga orangnya. Jadi kalau kau pertanyakan sama aku lain bidang aku. Kalau kau mau bertanya, kami juga punya orangnya. Boleh kata pendeta 3 orang nih. Di pihak kami ada Ali. Salman, dipanggil Salman Al-Farisi. Berlarilah Salman. Ada apa Amirul Mukminin? Kau pergi ke rumah Ali. Katakan Umar sedang membutuhkannya. Langsung lari Salman ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Ali, Umar sedang menunggumu. Ada 3 orang pendeta Yahudi mempertanyakan beberapa hal kepada Umar dan Umar tidak mampu menjawabnya. Kata dia, kalau misalnya bisa jawab mereka masuk Islam. Kalau memang tidak bisa jawab, jangan lagi katakan Islam itu agama yang benar dan Muhammad itu seorang Rasul. Maka Ali langsung mengambil selempangnya Pak. Langsung dia pergi. Ibu tahu enggak Bu? Ali dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ini kalau duduk berdua Pak, beratus perbedaannya Pak. Banyak enggak cocoknya. Tapi ketika Islam membutuhkan, perbedaan itu dilupakan Pak. Itu dia yang bagus dalam Islam ini. Ini cobalah terjadi Pak ya. Misalnya berbeda pendapat kita pas rapat. Sudah itu nanti pengurus butuh bantuan dia, tidak akan mau dia nolong tuh Pak. Pak, rupa betul kata pengurus Pak, Bapak yang benar, bisa minta tolong nggak? Rasakanlah sama kalian. Pendapat aku tidak terima, pandai-pandai lah. Bilang sama pengurus pandai-pandai lah dia. Oh itu bercerita lah ke orang tuh Bu, pengurus tidak diterimanya pendapat saya masalah kurban kemarin. Sekarang menangis-nangis ke rumah, padahal tidak ada ke rumah Pak. Dibilangnya menangis-nangis pengurus ke rumahnya minta tolong, padahal tidak ada orang ke rumah dia. Ini yang seharusnya ada di diri umat Islam. Berbeda pendapat boleh ketika Islam membutuhkan. Satu, jangan dikira sahabat Rasulullah itu tidak banyak perbedaan mereka Bu. Kalau mereka saling bercerita, banyak perbedaannya. Contohnya Bu, masalah tawanan perang Badar. Ditanya Rasulullah ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, ini ada 70 tawanan perang. Menurutmu kita apakan mereka? Kata Abu Bakar Siddiq, mereka kan saudara kita juga di Mekah ya Rasulullah.
kita bebaskan saja mereka, tetapi dengan uang jaminan. Baik, bagaimana pendapatmu Umar? Kata Umar, matikan semua ya Rasulullah. Kapan perlu Suhail bin Ammar itu sebelum dibunuh, tarik lu lidahnya keluar, karena dia sering menghinamu. Kan berbeda tuh Pak. Satu maafkan, satu bunuh aja. Biasa Bu. Berbeda pendapat itu biasa. Jangan sampai meruncing. Kemudian Bu, datang Ali bin Abi Thalib ke sana. Disambut oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian duduk di hadapan pandita yang 3 orang ini. Silakan Pak Pendeta, ulangi pertanyaan kalian. Kata 3 pendeta ini, yang pertama Ali, apa yang menyebabkan pintu langit terkunci? Maka kata Ali, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kalau kalian mempersekutukan Allah, amalan tidak akan naik ke langit. Itu maknanya langit terkunci. Jadi siapa di antara kita yang sudah rajin sholat pedukun, berobat masih juga percaya pakai tetomeh yang pakai kunyit di gini-gini kan nanti silang kepala silang, itu berobat masih ke orang pintar, lebihlah pintar pada dokter lagi. Saya pernah dulu Bu ya, di daerah Sumbar, saya tidak sebutkan tempatnya. Ibu ini sakit, tapi masyarakat sana percaya betul berobat ke dukun wanita itu Pak. Sudah dia berobat ke dukun tuh Bu, dimandikan dia tengah malam, mencong mulutnya. Datang dukun ini bilang ditampar setan. Orang stroke Pak, dimandikan tengah malam, tambah mencong mulutnya Bu. Jadi kadang kita ini Pak percaya betul dengan hal-hal seperti itu. Kemudian apa lagi Bu? Ziarah ke kubur-kubur orang yang dianggap soleh, tapi bukan ziarah sebetulnya Pak, meminta kepada kubur itu, meminta berkah di kubur orang-orang soleh. Ini satu yang syirik. Karena Bu ya, itu yang ditakutkan Rasulullah. Jangan sampai jadikan kuburku seperti kubur orang-orang di luar Islam yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya itu tempat memohon, tempat berdoa. Ziarah kubur sunnah Pak, boleh. Pergi kita ke makam ulama. Macam waktu di Tembilahan Bu, kami berkunjung ke makam Syekh apa lupa saya Pak. Jadi begitu sampai di sana, kita ziarah, kita mendoakan di sana. Kemudian saya sampaikan kepada peziarah, ini untuk mengenang ulama ini. Kita tanya kepada keluarganya bagaimana perjuangan dia. Itu yang mau kita ambil. Ini di situ banyak pula tulisan-tulisan Pak. Mohon kepada Syekh untuk sampaikan kepada Allah, kami akan begini. Banyak tulisan di situ Pak, air-air. Jadi ini masih banyak dilakukan orang. Belum lagi kepercayaan-kepercayaan seperti saya pernah masuk rumah makan Pak. Nampak foto datuk-datuk Bu. Saya kira kaya betul datuk tuh Pak. Di mana rumah makan ada foto dia Pak. Nama rumah makannya beda-beda. Rupanya foto datuk tuh dijual orang Bu, di pinggir jalan 20.000. Nama Datuk Saliah. Jadi kalau dipasang itu banyak nanti orang ke tempat kita makan. Misalnya seperti itu. Datang orang rumah makan protes Pak. Kami itu menghargai ulama. Sebanyak itu ulama di Sumbar. Buya Hamka ada. Kenapa tidak popang foto Buya Hamka? Menganggap orang-orang soleh punya karomah kemudian dikultuskan, itu bahaya. Jadi sampai Bu ya, pas saya tanya untuk apa foto datuknya ya. Jadi kalau misalnya apa banyak orang makan tempat kita nanti. Kalau makanan kita tidak enak, muka orang yang jual cemberut Pak, seenak apapun makanan tidak akan dibeli orang. Pelayanan ramah, harga murah, rasa enak, tidak perlu pakai foto tuh Pak. Banyak juga orang. Ada uang berlebih, sedekah. Itu caranya Pak. Jadi amalan-amalan syirik ini Bu masih banyak dipakai orang. Kadang orang-orang rumah makan tuh Pak perlu pula dia dukun 7 orang Pak. Ada yang tugasnya Bu mematikan langkah. Maksudnya apa? Radius 1 kilo siapapun yang buka tidak akan laku rumah makannya. Ada yang ngeri Bu.
Jadi memang kesyirikan seperti ini memang masih banyak di masyarakat kita. Bangun rumah disemah pakai darah itu kan ada jahiliyah tuh Pak. Didarahin dulu rumah tuh. Anak menantu hamil kasih datsun tunggal. Nanti apa dia supaya tidak kena jin, tidak kena palasi. Bawang, jin tidak suka bawang bawang, malaikat tidak suka bawang bawang. Siapa lagi dia anak itu tuh Pak? Sedangkan suku Dayak aja Bu di Kalimantan, di pedalaman hutan dia tinggal, tidak ada yang keteguran satu pun Pak. Jadi kadang kita ini dipermainkan oleh jin melalui cerita ke cerita, sehingga kita percaya jadinya Bu. Makanya amalan-amalan itu sebelum dilakukan tanyakanlah dulu dengan orang yang tahu. Jangan sembarang berobat. Jangan karena udah putus asa berobat Pak, akhirnya kemana aja berobat, sembuh nanti dikasih Allah loh Bu. Berobat ke yang salah rupa sembuh Pak. Ingat ada dulu orang mengatakan pendeta pun yang menyembuhkan saya masuk Kristen saya, rupa betul dikasih Allah betul Pak. Pendeta yang ngobat dia sembuh masuk Kristen jadinya Pak kan. Jadi kalau orang mau salah itu Bu dibiarkan aja oleh Allah, salah nggak kalian? Nah jadi apa yang membuat pintu langit terkunci? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadi udahlah, buat syirik, bangun-bangun rumah, bangun aja lah. Jangan sampai gantung pisang, gantung kelapa di atas itu, macam-macam lah dibuat Ibu. Orang tua-tua kita buat macam ini. Gara-gara itu tuh lah Pak, orang tua-tua kita. Jadi ini yang harus kita robah sebenarnya. Makanya kenapa banyak kita ini risau hati, sholat udah rajin, takutnya kesyirikan masih dilakukan. Syirik masih dilakukan. Kemudian Ali, apa yang membuat pintu langit itu terbuka? Kalimat la ilaha illallah. Ketika kalian mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi umat Islam sudah sering mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Tidak ada yang lebih berharga daripada kepentingan Allah. Aku memasukkan anak aku sekolah karena Allah, bukan karena kenal sama kepala sekolah. Tolonglah Bu, berapapun kami bayar. Itu namanya Pak, bukan la ilaha illallah itu Pak. Karena apa Bu? Kita harus hidup berlandaskan apa yang disayangi oleh Allah. Karena kalau anak ibu masuk dengan cara seperti itu, tentu ada anak orang lain yang terkorbankan Pak, yang pantas untuk masuk jadi tidak gara-gara kita membayar. Jadi jangan dikira bagus tuh Bu, untuk dapat tempat jabatan akhirnya kita membayar orang yang pantas untuk duduk di sana, tidak dapat. Akhirnya yang duduk itu berusaha untuk mengembalikan modalnya balik Pak, dan itu kita anggap biasa. Lihat Bu ya, berapa yang sudah tertangkap gubernur, bupati. Ini baru-baru ini Pak ya, tanggal 10 suami bupati Kutai Timur kena tangkap, istrinya ketua DPRD kena tangkap sama juga, ketua kepala Bapeda tangkap. Apa guna kayak akhirnya kita masuk penjara jadinya? Karena apa? Dia masih menganggap jabatan dan uang adalah Tuhan. Allah itu nomor 16. Sehingga dia hidup dengan cara dia, bukan dengan cara yang diinginkan oleh Allah. Dan ini banyak orang Islam melakukannya. Masuk sekolah anak berdasarkan kenalan. Tolonglah Kak, masukkan anak aku nih. Untuk mendapatkan jabatan bayar aja lah Bang. Jadi dulu ada ibu-ibu Bu ya, ingin betul dia suaminya dapat jabatan tuh, bayar aja lah 200 tuh Bang, bukan 200 ribu Bu, 200 juta bayar. Akhirnya suaminya duduk di jabatan itu, sering keluar daerah Pak. Tentu cantik perempuan di luar daripada istri lagi Pak. Menangis-nangis ibu tuh sekarang Bu. Duit banyak, keberkahan tidak ada. Jadi kalau kita memang membaca la ilaha illallah, tolonglah memang tidak ada kita ini ingin hidup selain apa yang diridhoi oleh Allah, walaupun berat kita menjalaninya. Itu Bu ya. Ini saya kasih contoh Bu. Ada anak tukang laundry Pak, pas tamat SMP dia ngomong ke ibunya, "Mah, aku tamat SMA pengen kuliah di Amerika." Kata mamanya, "Kalau kau minta sama mak nak, pencarian mak cuman laundry. Kau minta dengan keras kepada Allah, karena Allah Maha Kaya.
Selain kau sholat berjamaah 5 waktu, malam tahajud kau, minta ke Allah. Kalau memang bagus kau sekolah di Amerika, Allah yang akan menyekolahkan kau ke sana. Itu yang tauhid itu, Pak. Mulailah dia, Bu, rajin sholat tahajud sampai 3 tahun, Pak. Tamat di SMA, ikut dia tes di daerah dia, di kecamatan. Rupanya lulus dia, Pak. Dapat panggilan tes kedua di Jakarta. Begitu tes di Jakarta, rupanya banyak anak pejabat yang ikut selain dia, Pak. Karena itu se-Indonesia lagi itu, Pak. Udah terasa dia, Bu, pasti aku gagal. Karena pasti orang mendahulukan sisipan, Pak. Sisipan yang banyak. Kepala sekolah banyak yang kena tuh. Payah kami, Ustaz. Banyak orang nyisip-nyisip. Kalau ada nyisip tuh ditolak, kena pula kita nanti. Seperti itulah, Bu. Jadi udah terasa anak tukang laundry ini, Bu, dia tidak akan lulus. Artinya apa, Pak? Allah mengabulkan doanya, manusia yang menggesernya. Itu ada tuh, Bu. Allah sudah kabulkan bapak duduk di jabatan itu, sudah dikabulkan Allah. Rupanya ada manusia jahat, disingkirkannya. Kata anak tukang laundry ini, yang penting aku pasrah diri kepada Allah. Ternyata begitu pengumuman, dia tidak lulus, Pak. Dan diterimanya takdir itu. Pulang dia ke desanya, Bu. Sampai di desanya, melamar dia ke Disnaker untuk menjadi pemandu wisata. Rupanya pas dia mandu wisata itu, Bu, dekatlah dia dengan seorang profesor yang mengajar di salah satu universitas di Amerika yang menjadi tujuannya. 6 bulan dia sama profesor ini nawari, Bu, kamu mau enggak kuliah di Amerika? Saya yang biayai. Lihat, Pak, tetap keputusan Allah yang menang. Cuman jangan kita ngeluh-ngeluh. Tetap keputusan Allah yang menang. Itu yang orang bergantung kepada Allah, Bu. Ini bergantung sama BLT, Pak. Adik kena keroyok juga RT, kapan nih keluarkan lah, udah keluar itu enggak juga kasih. Aduh, Bu. Enggak usah lah. Jangan kita memalukan diri. Minta tolong kepada Allah. Datang orang yang tidak bisa minta tolong kepada Allah. Ustaz, ini lapar nih. Itulah bedanya, Bu. Tauhid itu, Pak, ya. Kita minta kepada Allah, Allah nanti yang akan menggerakkan, orang akan menolong kita. Baik, Ali, pertanyaan berikutnya. Kata 3 pendeta ini, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Maka kata Ali, Nabi Adam. Berjalan di muka bumi tidak dilahirkan oleh induknya, Siti Hawa. Berjalan di muka bumi tidak dilahirkan oleh induknya, onta Nabi Soleh. Berjalan di bumi keluarnya dari batu, tidak dikeluarkan dari induknya. Tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, ular itu berjalan di muka bumi juga tidak dilahirkan oleh induknya. Kambing pengganti leher Nabi Ismail, kambing Habil yang sudah lama disimpan di surga, yang juga tidak ada induknya karena sudah sampai ke surga, masih hidup sampai masa Nabi Ismail. Itulah 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tidak dilahirkan oleh induknya. Mulai pucat pendeta ini, Pak. Jadi memang diantara kita ini, misalnya bapak pasti di bawah bapak di sini ada yang cerdas kalau bagian keuangan, ada yang cerdas bagian ini, ada yang bagus suaranya azan. Ini kadang-kadang kita ini keras hati, Pak. Suara buruk pengenlah azan. Ini yang parah ini. Sampai kadang tidak mau digantikan orang, Pak. Bapak tahu ada jamaah berkelahi gara-gara muazan, Pak, berebut mic. Berebut mic, Pak, muazan loh. Dan kalau suara kita kurang, jangan azan. Berdosa orang dengar di rumah, Pak. Siapa yang azan tuh? Gara-gara dia malas ke masjid dia. Memang betul, Pak. Dengar suaranya itu, Bu. Cuman nih kadang ada kesalahan ibu-ibu. Dia senang suaminya udah mau ke masjid dipuji-pujinya, Pak. Abang azan maghrib tadi, Bang. Ya Allah, Bang. Merinding aku dengar suara Abang. Tuh candu suaminya azan, Pak.
Orang udah sakit telinga dengar dia azan, dia mau azannya terus Pak. Jadi tolong sesuaikan kita pada tempatnya. Masing-masing bapak ini udah ada keahliannya Pak. Bahkan ada satu orang sama dengan 10 orang Pak. Dia bergerak sendiri pun mau dia. Itu juga ada di masyarakat tuh Pak. Pokoknya aktif betul. Apapun diminta orang tolong dia siap. Ada pula orangnya itu Pak. Jadi masing-masing kita ini sudah ada porsi. Begitu juga dengan Ali. Pertanyaan kami yang ketiga Ali, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kata Ali, yang kalian tanyakan ini adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus putus asa di hari ke-40 azab Allah tidak datang, maka Nabi Yunus tanpa izin Allah meninggalkan kaumnya. Allah marah kepada Nabi Yunus. Naik kapal, datang badai. Akhirnya orang-orang di kapal itu mengatakan, caranya kita undi nama. Mungkin ada orang yang sedang dimarahi oleh penguasa ini, makanya kapal kita ini bergoyang. Diundi nama, keluar nama Nabi Yunus bin Matta. Diundi lagi, keluar lagi Yunus bin Matta. Diundi lagi Yunus bin Matta. Akhir dibuang. Maka disambut oleh ikan nun atau ikan paus. Karena kata Allah apa? Kalaulah kami tidak mengampuni Yunus, maka dia akan tetap terkubur dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kemudian ikan paus ini membawa Yunus bin Matta ke 7 samudra. Itulah kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Itulah dia kubur Bu yang bisa jalan itu. Selama dalam perut ikan itu, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mual perut ikan tuh. Jadi kalau kita dalam keadaan kepepet, payah, banyak masalah, banyak-banyak membaca zikir ini, insya Allah akan keluar dari masalah. Mual perut ikan tuh Pak, akhirnya dimuntahkannya di hari ke-40. Nah, baik. Yang berikutnya Ali, coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi peringatan kepada kaumnya, tapi dia tidak manusia dan tidak pula jin. Yang kalian tanyakan ini semut pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berjalan sampai ke lembah semut, maka seekor semut mengatakan, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, karena nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Itu yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Rupanya semut pidato dia Pak. Dia tidak manusia, tidak jin, tetapi dia bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Makanya koloni yang hampir sama dengan manusia adalah semut Pak. Makanya kita ini Bu ya, kalau semut itu tidak boleh dibunuh dalam tanda kutip, kalau tak mengganggu kita Pak. Tapi kalau udah masuk rumah lah, dia janganlah diamalkan hadis ini Pak. Biar aja lah, tidak usah bunuh lagi, azab kena gigit nenek di tengah malam Pak. Semut tidak boleh bunuh. Kalau masuk rumah dia bunuhlah. Tapi kalau dia di tempat dia, jangan pula kita ganggu. Karena semut Bu, dibongkar orang di Brazil, tanah gundukan, ternyata ada istana semut di dalamnya Pak. Rapi semut ini buat Bu. Ada kamar penyimpanan makanan, ada kamar hampir sama dengan manusia. Cuman hebatnya Bu ya, sebenci-bencinya semut mungkin dengan kawannya, tidak pernah semut merah nyebrang jadi semut hitam Pak. Aku gabung sama kalian aja lah. Itu yang perlu dicontoh manusia Bu. Ini tidak senang partai ini, pindah ya partai sebelah, kan gitu Pak ya, pindah ya. Kalau semut setia dia Bu, nak mau dia pindah-pindah. Mau sesakit hati apapun dia tetap dengan koloni dia, nggak mau dia pindah-pindah. Nah kemudian Bu ya, satu lagi Ali, kalau sempat kau bisa menjawab pertanyaan kami ini, kami akan masuk Islam. Coba kau ceritakan 7 pemuda yang mempertahankan imannya sembunyi ke dalam gua. Maka kata Ali, perbaiki duduk kalian. Artinya apa Pak? Paham aku semua tentang itu. Baik-baik kalian duduk, nanti sakit kalian nanti. Itu lebih baik Pak ya. Tambah ciut mental 3 pandita ini. Kejadian itu terjadi di antara namanya kota di antara itu sekarang di Yordan dan Turki Pak. Nama daerah itu Memphis.
dulunya. Kemudian ada seorang raja yang baik berkuasa di sana, dan ada raja jahat yang jauh di seberang namanya Raja Dikianius. Raja Dikianius ini diserangnya lah kerajaan yang baik di Memphis ini, sehingga dia berkuasa di sana, dan dia membuat istana panjang 1 farsah, lebar 1 farsah. Dijelaskan oleh ahli, Pak, sejarah Al-Kahfi itu. 1 farsah itu berapa, Bu? 8 kilo, Pak. Jadi kalau dari Mall Pekanbaru itu sampai ke lampu merah mau belok kiri Pasir Putih, Pak. Sepanjang itulah dia bangun istana. Kalau sempat rumah ibu 8 kilo, Bu, datang tamu, Pak, pingsan kita sampai depan. Macam itulah besar istana dibuat oleh Dikianius. Kemudian di kanannya ada 50 menteri, di kirinya ada 50 menteri yang setiap hari merumuskan masalah, dan setelah menteri ini memutuskan masalah akan disampaikan kepada 6 orang kepercayaan raja lagi, Pak. 3 di kanan, 3 di kiri. Nama 3 di kanan ini apa, Bu? Tamlika, Mixalmina, Mikasdimina, Martelius, Kalitus Sidamius. Itulah sejarah Ashabul Kahfi, pemuda kepercayaan Raja Dikianius. Setiap kali ada masalah, selesai 100 orang menteri ini rapat, serahkan dulu kepada pemuda cerdas ini. Makanya jangan pernah menganggap remeh pemuda, Pak. Pemuda-pemuda Indonesia ini, Bu, banyak berhasil di luar, Pak. Malas mereka balik ke Indonesia. Contohnya, Bu, pakar rahang gigi orang Surabaya. Di Asia cuma 2, Pak, Jepang sama Indonesia. Selesai dia kuliah di Amerika 12 tahun, pulang ke Indonesia jadi pegawai negeri, kasih meja kosong di rumah sakit, Pak. Tidak ada kerja. Padahal kepandaiannya luar biasa, Pak. Dibuatnya lamaran ke Malaysia, Bu. Ternyata lolos, Pak. Orang Malaysia panggil dia ke Malaysia, kemudian kata pemerintah Malaysia, Bapak datang ke sini, apa-apa aja yang perlu kami sediakan dulu untuk klinik ini. Setelah ini selesai, bentuk Bapak balik sini balik. Langsung dihormati, Pak. Akhirnya sekarang dia menjadi warga negara kehormatan di Malaysia. Hilang pakar rahang gigi di Indonesia. Siapa lagi, Pak? Seorang hacker yang ditakuti oleh dunia, juga pemuda Indonesia. Sekarang dia kantornya di Swiss, umurnya baru 31 tahun, Pak. Bayangkan kehebatannya, Bu. Bisa dia memindahkan satelit, Pak. Bisa dirubahnya satelit, cuman sekarang dia resmi, Bu. Dia memang dibayar, Pak. Jadi Cina pun memakai dia. Bagaimana untuk mengamankan satelit kami, itu juga dia yang dipakai. Silakan browser, Bu. Pemuda Indonesia, hacker Indonesia yang ditakuti dunia. Tapi resmi dia, Bu. Upin Ipin. Itu siapa yang buat, Pak? Orang Indonesia, Bu. Dijualnya di Indonesia, bukan banyak pendidikannya Upin Ipin tuh, Bu. Tak laku. Indonesia ini kan suka melawan guru. Satu bercinta-cinta, kan itu yang laku di Indonesia nih, Pak. Tidak laku yang macam Upin Ipin tuh, Bu. Dijualnya ke Malaysia, diambil sama Malaysia. Jadi sekarang tuh jadi punya Malaysia, Bu. Padahal itu yang buat orang Indonesia. Jadi pemuda-pemuda Indonesia ini luar biasa sebetulnya, Pak. Nah, jadi jangan remehkan kekuatan pemuda, Bu. Pemuda-pemuda ini yang menjadi orang kepercayaan Raja Dikianius. Nah, sewaktu Dikianius ini sedang berbincang-bincang sama menterinya, apa katanya kepada menterinya? Kalian pernah enggak nengok aku sakit? Tak pernah, Raja. 30 tahun aku berkuasa di sini, pernah enggak kalian nengok aku sakit? Tak pernah, Raja. Biasa kalau enggak sakitnya apa? Tuhan, Raja. Tuhan aku ini mungkin enggak. Ayah mungkin, Raja. Suruhlah masyarakat nyembah aku. Siapa yang nyembah aku kasih kemewahan. Yang enggak mau nyembah bunuh. Akhirnya yang 6 pemuda ini berunding dia, Bu. Selama ini yang memutuskan masalah kita, kok dia berani ngaku Tuhan? Dia masih tidur, dia masih ada ketakutan, dia masih makan, tidak mungkin dia Tuhan. Jadi apa keputusanmu, Tamlika? Kata 5 pemuda yang lain, Pak. Kalian rela enggak kehilangan pangkat, jabatan, kekayaan, fasilitas ini? Maksud kau apa? Dia tidak Tuhan. Jangan kita mau menyembah dia. Kita cari Tuhan langit dan bumi ini. Akhirnya mereka
meninggalkan harta, pangkat, jabatan, padahal mereka diberikan fasilitas mewah. Makanya Bu ya, orang yang sering membaca surah Al-Kahfi itu maksudnya apa? Supaya teguh tauhidnya, Pak. Hilang rasa cinta dia dengan harta nih, dengan kekuasaan nih. Itu dia berharapnya itu. Ini hamil baca surat Yusuf supaya anak ganteng, salah besar itu, Pak. Minta kita kepada Allah supaya anak kita ini sesabar Nabi Yusuf, tidak pendendam. Itu Nabi Yusuf, Pak. Baca surah Al-Kahfi itu semoga diteguhkan tauhid kita, hilang cinta dunia kita. Seperti pemuda-pemuda ini, dia tinggalkan harta, pangkat, jabatan, dia lari hanya membawa sebungkus kurma. Ditinggalkan kendaraan semuanya, larilah mereka dari kerajaan. Singgah di tempat yang tersembunyi, Bu, jumpalah pengembala kambing. Apa kata pengembala kambing? Kalau nengok muka tuan-tuan ini nampaknya tuan-tuan orang bangsawan ya, karena dia orang-orang kaya, Pak, orang biasa enak hidup. Kan nampak dari mukanya, Bu. Kan kita ini nampak, Bu, orang yang hidupnya merasai, nampak mukanya, Pak. Orang hidupnya sedang nampak, cuma adalah yang terbalik sekarang, Bu. Muka merasai, duit banyak kadang, Pak. Itu pula kadang yang salah pula kita. Jadi apa kata pengembala kambing ini? Kalian pasti orang-orang kaya. Akhirnya jujurlah 6 pemuda ini, Bu. Betul. Kami ini orang-orang kepercayaan Raja Dikdanius. Kami lari sampai berdarah-darah kaki. Kami enggak biasa jalan jauh. Kami menghindar dari dia karena dia mengaku dirinya Tuhan. Makanya kami melarikan diri dari dia. Apa kata pengembala kambing ini? Kalau gitu, ajak aku satu. Aku tahu tempat persembunyian yang bagus yang tidak akan diketahui orang. Di balik bukit ini. Ini namanya bukitnya Bukit Nablus. Di bawahnya ada gua. Di gua itu kita nanti sembunyi. Aku yang tahu tempatnya. Makanya jadi 7. Nah, pergilah mereka. Dibawanya lanjingnya, Bu, pengembala ini. Jadi gua itu, Pak, ada air terjun di depannya. Jadi tidak kelihatan. Waduh, Pak, jam berapa, Pak? Berbunyi nih. Udah bunyi, Pak? Belum. Jadi masuk mereka ke dalam itu, air nampak. Mereka sembunyi di dalam itu, begolek-golek. Pas bangun, lapar perut. Datang yang satu mengatakan, kami lapar. Jangan khawatir, aku ada kurma. Kalau kalian tidak mau makan kurma ini, kita jual kurma ini, nanti uangnya kita beli. Oh, tunggu dulu, kata yang satu lagi. Aku masih punya uang 1 koin. Oh ya, uang itu aja pakai. Hati-hati jangan sampai Dikdanius tahu. Nah, keluar satu orang, tablika yang keluar. Pas dia sampai ke kota, kaget ya, Pak, kok udah berubah bentuknya. Belanja dia pakai duit koin tuh, Bu. Langsung ditangkap tukang roti itu, Pak. Kau punya barang antik ya? Barang antik apa? Ini koin lama nih. Enggak, nih duit aku nih. Aku mau beli makanan. Ah, kau pasti dapat koin lama nih. Pasti banyak punya kau nih. Kau aku hadapkan dulu kepada raja. Ketakutan dia, Bu. Jangan hadapkan saya kepada raja. Begitu sampai di tempat raja, kaget. Raja yang keluar beda, Pak. Siapa nih? Kata raja. Dia dapat uang antik, raja. Tidak, raja, ini uang saya. Jangan khawatir, kami hanya menarik 10% kok dari uang yang ditemukan. Enggak, raja, ini memang uang saya kemarin baru. Saya tinggal di daerah sini. Mana Dikdanius? Ketawa raja, Bu. Kau telah menyebutkan seorang nama raja durhaka yang mati ratusan tahun lalu. Tambah kaget dia, Pak. Ini yang ditidurkan 309 tahun tuh. Saya orang sini, raja. Saya tahu, saya bisa menyebutkan nama-nama orang yang saya kenal. Disebutnya semua nama orang, Bu. Tidak ada yang kenal raja, Pak. Itu nama-nama orang lama. Tapi saya masih ingat rumah saya, raja. Tambah bingung dia nih, Bu. Akhirnya dibawa dengan pengawal ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia ucapkan salam. Keluar orang tua yang sudah memutih rambutnya, Bu. Ada apa? Kata bapak ini. Ini dia ngaku di sini rumahnya. Siapa kau? Aku Tamlika, putra Filistin. Langsung sujud, Pak. Ini atuk moyang aku, katanya, Pak. Inilah yang diceritakan orang-orang yang diselamatkan karena menyembunyikan iman mereka. Wah, baru, Bu. Heboh. Makanya cerita ini juga ada di dalam Injil, Pak. Seven Sleeper. Jadi ada di Injil. Makanya orang-orang itu tahu, oh ini ada diceritakan. Maka mereka ramai-ramai pergilah ke Bukit Nablus. Apa kata Tamlika? Jangan ada yang naik ke atas. Nanti kawan-kawanku menyangka kalian adalah Dikdanius. Mereka akan takut. Naik ke atas. Begitu sampai di atas diceritakan oleh Tamlika. Kalian tahu sudah berapa lama kita di sini?
ada yang menjawab 1 hari, setengah hari. Maka kata Tamlika, tidak. Kita sudah berada di sini 309 tahun. Raja telah berganti. Mereka menunggu kita di bawah, mari kita turun. Maka kata pemuda yang lain, wahai Tamlika, kita sudah melihat keajaiban Allah. Allah telah menyelamatkan kita. Kita syukuri itu. Jangan kita turun ke bawah, nanti mereka akan menganggap aneh kepada kita. Karena orang banyak Pak ya, kalau ada orang aneh nanti kena sembahlah nanti Pak. Makanya mereka meminta tolong ditutupkan pandangan mata manusia daripada mereka. Setelah kejadian itu Pak, tidak ada yang tahu di mana posisi pemuda itu. Karena seminggu berkeliling raja itu tidak menemukan pintu itu sampai akhirnya ditemukan. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini Bu, tidak ada Pak di mana mereka beradanya. Kuburnya tidak ada apa tidak, karena mereka yang minta kepada Allah untuk disembunyikan. Begitu dijelaskan Ali tentang Ashabul Kahfi ini, akhirnya 3 orang pendeta ini berhasil masuk Islam. Jadi tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.